Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu kuasa untuk melayani. Sekali lagi, kuasa untuk melayani.
Bapak Ibu, di ayat pertama kita telah membaca bagaimana dikatakan dengan jelas bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan dia memberikan tenaga bahkan kuasa kepada mereka untuk boleh menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan setelah itu Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita melihat bahwa Yesus memiliki kuasa melakukan mukjizat kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit yang secara pikiran manusia tidak akan dapat disembuhkan, namun bagi Yesus tidak mustahil. Dia melakukan kuasa penyembuhan, dan hal demikian menjadi suatu hal yang menakjubkan bagi banyak orang sehingga boleh berbondong-bondong datang melihat Yesus. Dan hari kita melihat bagaimana Yesus boleh mendelegasikan kuasa yang memiliki kepada murid-muridnya dan memampukan murid-muridnya untuk mengemban misi tersebut. Kita melihat Yesus mengutus ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya, bukan tanpa persiapan, namun Yesus menyatakan kuasanya kepada mereka. Yesus memberikan mandat ilahi kepada mereka, dan mandat itu mencakup dua hal, yaitu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan yang sakit, termasuk mengusir setan-setan. Sehingga mereka menerima otoritas dan kuasa yang diperlukan guna menjalankan mandat itu. Kita melihat ke-12 murid diutus oleh Yesus dengan persiapan yang sangat matang. Yesus memberikan kuasa bagi mereka untuk melayani. Dengan Yesus telah memberikan cara-cara bagaimana mereka dapat melayani. Kalau kita melihat Bapak Ibu, cara yang pertama yaitu mereka diperintahkan untuk pergi dari desa ke desa di Galilea. Meski perjalanan itu lama, Yesus melarang para murid untuk membebani diri mereka dengan perlengkapan atau bekal yang berlebihan. Satu baju cukup tanpa tongkat, roti atau uang. Sehingga kita melihat kebutuhan bagi mereka dengan jelas. Tuhan sampaikan bahwa akan dipenuhi oleh orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk boleh memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, ketika engkau diterima, engkau boleh diam di sana sampai engkau akan pergi kembali menjalankan misi tersebut. Namun ketika engkau tidak diterima, firman Tuhan berkata, kebaskanlah debu dari kakimu. Dan itu menjadi sebuah peringatan bagi mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, berita tentang Yesus dan semua yang dilakukan oleh Yesus ternyata sampai juga kepada Herodes. Sehingga kita melihat hal ini membuat Herodes ingin bertemu dengan Yesus, dan Herodes ingin tahu banyak tentang Yesus. Karena Herodes adalah orang yang memiliki pengaruh dan kuasa politik yang besar. Tetapi Yesus tidak ingin bertemu dengan Herodes. Kita melihat Yesus menghindar dari dia, dan Yesus pergi ke Betsaida bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat ada dua tokoh yang boleh kita lihat pada hari ini, yaitu Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, namun dia mendelegasikan kuasa itu kepada murid-muridnya untuk boleh memampukan murid-muridnya memiliki kuasa untuk melayani. Namun kita melihat Herodes, dia juga memiliki kuasa yang sangat besar, kuasa politik yang begitu besar. Namun kita melihat kuasa itu ia pakai hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk melayani Tuhan. Sehingga kita melihat betapa jauhnya perbedaan Yesus dan Herodes. Yesus berbagi kuasa dengan murid-muridnya, sementara Herodes hanya mau menggenggam kuasa itu untuk dirinya sendiri
dan dia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang yang hendak menghalangi kekuasaannya. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kuasa tanpa kebenaran hanya akan membuat kita rakus. Namun ketika kita memiliki kuasa yang dasarkan atas kebenaran, itu akan memampukan kita untuk dapat melayani orang lain. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya tanpa bekal. Artinya mereka boleh bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang mereka miliki, dan Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Dan itu memampukan mereka untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam segala keterbatasan, namun Tuhan boleh mencukupkan segala yang mereka perlukan. Karena kuasa yang telah Tuhan berikan bukan untuk dipakai untuk kemenangan diri sendiri, keperluan diri sendiri, namun untuk melayani Tuhan Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, yakin dan percayalah bahwa Allah telah menyatakan kuasanya dalam diri kita. Pakailah itu dengan baik, beritakan Injil Kerajaan Surga dimanapun kita berada. Maka Tuhan Allah akan melihat segala yang kita perlukan dan mencukupkannya. Sebagaimana yang boleh dialami para murid, Tuhan telah memperlengkapi mereka dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan hal itu dipertegas oleh Yesus Kristus dengan mereka pergi ke Betsaida. 5.000 orang laki-laki datang menemui Yesus, dan Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan setelah makan masih memiliki sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini membuktikan bahwa Yesus mampu memelihara kehidupan kita. Jangan pernah khawatir ketika kita mau percaya dan sungguh melayani Yesus, maka Dia akan menyatakan kuasanya dalam diri kita, sehingga kita juga akan dipakai untuk melayani Tuhan, dan segala yang kita perlukan Tuhan akan cukupkan. Perhatikan, sebagaimana burung-burung di udara tanpa menabur namun menuai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana Yesus menyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami yang mau sungguh melayani Tuhan Allah. Mampukan kami Bapa untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kuasanya daripada Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan kami boleh melayani Engkau sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, dan hidup kami boleh mengalami kelimpahan berkat yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.